teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mengerjakan proyek art saya yang diberi oleh Sir Alfi. Saya akan bercerita suatu cerita yang berjudul Sungai Air Asin. Saya mendapatkan cerita ini dari majalah Bobo. Kita mulai ya. Di suatu desa yang bernama Desa Pinus, hiduplah sekelompok kurcaci. Pada saat itu, di Desa Pinus sedang kebanjiran. Hari demi hari, air banjir tersebut semakin besar dan membentuk sungai besar yang memiliki air yang terasa asin. Ketika kurcaci kepala desa mendengar itu, ia segera membuat rapat besar bersama warga-warganya. Lalu, kurcaci kepala desa bertanya, "Adakah warga desa Pinus yang akan menyelidiki dan menghentikan sungai air asin ini?" Hanya ada satu orang kurcaci yang mengangkat tangannya. Ia memakai baju kedodoran dan membawa ransel yang besar. Ia bernama Acikoci. Sebetulnya, Acikoci hanya ingin singgah sebentar di Desa Pinus. Namun, karena warga desa di Desa Pinus sangat ramah, Acikoci menjadi betah tinggal di sana. Dan sekarang, waktunya untuk Acikoci membalas budi baik dari warga Desa Pinus. Ketika kurcaci kepala desa dan warga-warga mendengar kabar tersebut, mereka sangat senang. Lalu, Acikoci segera pergi ke perpustakaan dan membaca buku-buku sejarah dan legenda dari Desa Pinus. Sampai-sampai Acikoci ketiduran di meja yang ada di perpustakaan dengan buku-buku yang tebal. Esok harinya, Acikoci tampak gembira. Mengapa? Karena dari buku yang ia baca, ia sudah mengetahui apa penyebab masalah dari datangnya sungai air asin ini. Lalu, ia segera pergi ke toko mainan untuk membeli mainan dan beberapa buku cerita. Setelah selesai, ia segera pergi mengikuti aliran air sungai asin. Sudah malam nih, aku harus mencari kayu bakar. Lalu aku tidur, kata Acikoci. Esok harinya ia melanjutkan perjalanannya dengan semangat. Ia melewati hutan yang sangat lebat, yang diantaranya ada Gunung Merapi yang sangat besar. Lalu dia sampai. Dia memang sudah menduga bahwa penyebab masalah air sungai asin ini adalah raksasa. Raksasa itu menangis. Lalu Acikoci bertanya, "Hai sobatku, mengapa kamu menangis?" "Saya menangis karena tidak ada manusia maupun kurcaci lagi yang mengunjungi saya lagi. Saya sangat kesepian. Makanya saya sedih," kata raksasa. Lalu raksasa mulai menangis lagi. Acikoci berkata lagi, "Tenang, tidak usah menangis lagi. Saya membawa oleh-oleh dari Desa Pinus." Lalu Acikoci memberi mainan yang ia beli dan buku cerita yang ia beli di toko mainan. Saat senja, Acikoci membaca suatu dongeng yang ada di buku cerita sambil memakan popcorn. Raksasa sangat bahagia. Hari demi hari, air sungai asin itu tidak ada lagi. Karena dia sudah kering, karena raksasa tidak menangis lagi. Saat Acikoci berpamitan untuk kembali lagi ke Desa Pinus,
Raksasa tidak mempedulikan Achikochi lagi karena ia sudah sibuk dengan membaca buku ceritanya dan mengurusi mainan rumah-rumahannya yang terbuat dari kayu. Ketika Achikochi sampai di desa Pinus, semua warga di desa Pinus termasuk kurcaci kepala desa menyambutnya dengan rasa terima kasih. Warga bergotong royong untuk membuat rumah untuk Achikochi. Sekarang Achikochi mempunyai rumah sendiri dan Achikochi sekarang menjadi pahlawan di desa Pinus. Ketika ada tetesan air yang dari gunung, Achikochi akan segera membawa ranselnya yang berisi mainan baru dan buku cerita untuk menghibur raksasa. Kesimpulan yang kita ambil dari sini adalah jika kita baik dimanapun kita berada, semua orang akan membantu kita jika kita kesusahan. Sekian dari Cici, terima kasih.